Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Freddy Putra Ginting. Di video kali ini saya akan cerita tentang sharing motivasi tentang proses dan filosofi pohon jeruk ya. Sebelumnya saksikan dulu yang satu ini. Oke teman-teman, jadi banyak sekali orang yang menginginkan impian kesuksesan yang instan gitu ya. Nah, namun banyak orang yang pengen cepat gitu ya. Ya kaya cepat, sukses cepat, punya mobil cepat, punya rumah cepat. Itu nggak salah ya. Jadi semuanya itu butuh proses juga teman-teman ya. Jadi saya akan cerita tentang permintaan gitu ya. Nah, saya ilustrasikan cerita ini supaya lebih gampang nanti diingat, itu tentang benih pohon jeruk ya. Jadi saya ini suka jeruk. Nah, dulu saya di kampung juga, orang tua saya tanam jeruk juga. Nah, jadi kalau kita ke kebun, itu jeruknya tinggal dipetik. Ada yang rasanya buahnya rasanya manis, ada yang asem, ada yang hambar, itu macam-macam. Nah, belakangan ini saya mulai mempelajari ternyata kenapa buah jeruk itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang hambar ya. Nah, di video kali ini saya akan berikan ilustrasi yang singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, jadi begini, saya punya keinginan, impian punya satu batang pohon jeruk yang memiliki banyak buah teman-teman. Nah, buahnya ini yang manis tentunya ya. Nah, ketika saya punya pohon jeruk di belakang rumah saya, kapanpun saya mau jus jeruk, itu bisa saya petik gitu ya. Itu impian saya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya menginginkan pohon jeruk yang banyak buahnya, yang manis rasanya gitu ya. Nah, namun Tuhan memberikan jawabannya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya minta. Apakah Anda tahu apa yang diberikan Tuhan? Nah, jawaban dari doa saya, jawaban dari pergumulan saya, Dia memberikan sebuah biji, sebuah benih, ya, benih yang kecil. Nah, ada beberapa kemungkinan ketika Tuhan menjawab doa saya, ya, ketika saya meminta sesuatu, ketika saya minta bisnis yang besar, bisnis yang growth, yang memiliki omset miliaran rupiah gitu ya, minta mobil mewah, minta keluarga yang harmonis gitu ya, minta rumah yang luar biasa, mobil mewah dan lain-lain. Ternyata Tuhan memberikan benih yang kecil. Nah, benih yang kecil ini ternyata semua yang kita minta, impian kita itu ada di sini. Namun bagaimana respon kita ketika Tuhan memberikan benih ini? Nah, benih ini bisa saja apa yang ada di tangan kita saat ini, teman-teman. Mungkin pekerjaan kita, bisnis kita, pacar kita mungkin, anak kita, apapun yang saat ini sedang berada di genggaman kita, itu bisa jalan kita untuk mewujudkan impian yang kita mau. Nah, kembali ke cerita yang tadi, cerita tentang jeruk tadi ya. Nah, ketika Tuhan memberikan benih, apa respon saya? Ya, itu menentukan saya akan mendapatkan impian saya. Nah, ketika ada beberapa respon, satu gitu ya. Ini ketika Tuhan memberikan benih ini, respon mereka itu, apa ini? Wah, Tuhan ini nggak tahu nih, nggak mengerti apa yang saya butuhkan gitu ya. Orang saya butuhnya pohon jeruk yang buahnya banyak, yang manis, masa dikasih ini? Aduh, payah nih Tuhan. Aduh, nah, respon yang pertama itu membuang benih ini, membuang dan menginjaknya, ya. Lalu respon yang kedua, ketika dia minta sesuatu, Tuhan memberikan benih, dia melihat, wah, ini benih yang sangat luar biasa, walaupun kecil gitu ya. Saya percaya benih ini akan membawa saya ke impian saya. Nah, ini yang respon yang benar. Nah, teman-teman percaya nggak? Di dalam benih yang kecil ini ada buah-buah
yang akan menghasilkan pohon-pohon berikutnya. Ya, percaya ya. Kalau percaya itu namanya iman, teman-teman. Nah, sama halnya dengan apa yang kita genggam saat ini. Percaya nggak kita kalau yang kita genggam saat ini itu bisa menghasilkan impian-impian yang selama ini kita inginkan? Nah, ini tergantung responnya kita. Namun satu hal yang paling penting di sini yang perlu saya tekankan adalah benih yang baik tadi, yang kita percaya di dalam benih ini akan tumbuh buah-buah yang manis, yang rimbun, dan menghasilkan pohon-pohon yang lebat. Ketika benih ini kita tanam di tanah yang salah, apa yang terjadi? Nah, di sini peran tanah itu sangat berpengaruh. Nah, tanahnya subur, tanahnya gembur, dia akan bisa bertumbuh dan berbuah dan manis, bisa dinikmati. Nah, tanah yang saya sebut di sini itu adalah komunitas Anda, teman-teman. Komunitas Anda, di mana Anda tertanam, di mana Anda bertumbuh, itu akan menentukan arah masa depan Anda 5-10 tahun ke depan. Jika benih itu salah di tanah, salah menanam di tanah yang salah, nah maka masa depan Anda 5-10 tahun ke depan ya sama-sama saja. Nah, ini yang perlu saya tekankan, bahwa Anda harus memiliki komunitas yang tepat, yaitu tempat Anda bertumbuh, Anda dirawat di situ, ada teman-teman yang saling memotivasi, satu visi ke depan, satu energi, satu vibrasi. Nah, itu yang bisa membuat Anda bisa mencapai impian-impian Anda. Kalau Anda tertanam di tempat yang salah, Anda menginginkan impian, punya impian, nah tempat ini akan menggerogoti. Bahkan ada yang, alah lu kebanyakan mimpi lu, kebanyakan ngayal lu. Hidup ini biasa saja, santai saja, mumpung masih muda. Ngapain sih serius-serius sekali? Ngapain? Hidup ini cuma sekali, nikmatin dong. Ayolah, ngerokok, minum, biar keren dong. Nah, itu ya, jadi hati-hati dengan komunitas Anda. Karena Anda adalah komunitas Anda. Anda adalah 5 orang terdekat Anda. Coba cek siapa teman Anda. Coba cek 5 teman terdekat Anda. Isi dompetnya akan sama dengan dompet Anda. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini sharing singkat dari saya. Semoga menginspirasi Anda, ya. Saya berharap cerita pendek ini bisa menginspirasi kita semuanya. Dan bila Anda menyukai video seperti ini, tolong like dan subscribe-nya dong, ya, agar bersemangat memberikan video-video seperti ini. Jangan lupa tekan loncengnya juga, agar setiap video yang terbaru dari saya, Anda orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan. Oke, terima kasih dan selalu salam hebat, luar biasa.